cerita. Masih di sini bersama gue Intan. Kalian pasti nggak bosan-bosan nih nontonin gue. Ya, secara gue anaknya ngangenin banget lah ya. Tapi semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. By the way nih guys, gue pengen cerita pengalaman waktu masih kuliah. Pengalaman apa sih? Ya, pengalaman horor waktu masih di kampus nih. Jadi di sini tuh gue baru ngeliat lagi setelah sekian lama nggak pernah diliatin. Dulu tuh gue bisa lihat sekitar umur 5 tahun, tapi menginjak usia dewasa tuh udah jarang banget gitu diliatin. Tapi kalian penasaran gak sih apa yang gue lihat? Makanya nih stay tune terus ya. Dan kalau kalian nonton horor tuh gue saranin jangan pernah sendirian ya guys, daripada kenapa-napa ya kan repot nanti. Ya udah kalau gitu langsung aja tanpa babi bu lagi kita masuk ke ceritanya. Jadi pengalaman ini tuh gue alamin waktu masih kuliah guys. Awal-awal maba tuh sekitar tahun 2019. Gue kuliah di salah satu kampus seni di Yogyakarta. Dan kejadian ini tuh gue inget banget di hari Selasa sekitar jam 9 pagi. Waktu itu ada mata kuliah praktek nih yang kelasnya tuh ada di auditorium. Dan kelas ini nama mata kuliahnya kan kelas olah rasa ya guys. Jadi kita tuh diolah sama dosen untuk mendalami rasa dan karakter yang akan kita mainkan. Posisinya nih di auditorium itu emang kondisi lampunya nggak yang terang banget guys, nggak kayak kelas-kelas biasa gitu. Karena di sini kebutuhannya tuh cuma untuk pentas, jadi ya pakai lampunya tuh yang gede-gede gitu ya. Makanya kalau buat kelas tuh kayak, aduh kurang terang sih sebenarnya. Tapi sebenarnya bagus juga sih buat pendalaman karakter tuh biar lebih cepat masuknya. Ya cuma agak-agak suram aja sih sebenarnya kalau buat kelas dan lebih kerasa horornya sebenarnya. Oke lanjut guys, jadi pada saat kelas olah rasa ini terdapat sekitar 40-an mahasiswa ya. Terus kita disebar nih ke semua ruangan. Kayak ya udah eksplorasi aja gitu. Ada yang di stage, terus ada yang di kursi penonton, ada yang di atas kursi penonton banget tuh, ada ruangan kayak buat operator lighting sama operator sound. Dan kebetulan gue tuh pengen eksplorasi meja operator lighting yang posisinya tuh ada di ujung atas penonton banget. Dan waktu itu gue sama salah satu temen cewek, namanya kita samarin aja lah ya, namanya ini si Dewi. Jadi pada saat mengeksplorasi lorong tersebut, gue tuh ngerasa kayak anjir, ada yang beda banget nih. Hawanya tuh beda banget sama stage yang di bawah. Di sini gue ngerasa hawanya tuh panas, pengap, sesek kayak penuh orang gitu. Padahal itu AC guys. Di situ gue ngerasa kayak sesak nafas, terus saking pengapnya, aduh gue hampir pingsan. Kepala tuh juga sakit banget, badan lemes karena gak bisa nafas guys. Tapi si Dewi ini kayak ngeh gitu gue kenapa. Terus dia bilang, sesek yo Tan, pengap tuh encan akeh banget neng kene. Aku yo gak tahan niki. Ternyata nih si Dewi tuh juga bisa ngerasain sesuatu guys. Dan gue ngerasa juga kayaknya Dewi ini lebih peka gitu daripada gue. Ya soalnya dia bener-bener tahu kalau di situ kondisinya tuh banyak banget energi dan kayaknya dia juga terserap energinya. Jadi pas si Dewi bilang kayak gitu, ya gue shock lah ya. Gue nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya gue cuma bisa ngangguk, mengiyakan kata-katanya dia. Terus dia langsung ngajak pindah tempat. Akhirnya kita turun nih ke bagian stage. Tapi lo semua tahu nggak sih, sebelum gue sama Dewi turun nih, gue ngedenger kayak ada suara nafas pas banget di samping kuping gue. Dan ternyata gak lama si Dewi tuh udah kerasukan. Tapi kondisinya tuh setengah sadar. Soalnya tiba-tiba tuh dia berubah cepet banget, pucet, terus badannya tuh mendadak ngeluarin hawa panas banget. Tapi sempet-sempetnya juga dia bilang kayak, Tan, tolong jangan bengong. Ini energinya mau masuk ke kamu, tapi nggak bisa ditembus, jadinya masuk ke aku. Dan minta tolong juga bawa aku turun dari sini, karena sosok ini mau ikut. Bayangin guys, si Dewi ngomong begitu. Apa nggak merinding coy? Creepy banget gue waktu denger. Tapi gue salut sih sama si Dewi. Dia tuh bisa nahan makhluk itu entah dengan cara apa, tapi gue aja yang di posisi
Di situ kayak udah nggak bisa nafas, sesek, rasanya nggak kuat. Tapi si Dewi ini bisa kuat banget nahan itu. Ya udah dong, akhirnya gue bawa si Dewi turun. Terus kita balik nih ke tengah-tengah stage. Di situ dosen gue nanya, ini kenapa si Dewi? Terus gue belum sempet jawab kan, si Dewi udah jawab duluan. Dia bilang, gak apa-apa bu, saya belum sarapan tadi pagi. Tiba-tiba kepala saya pusing. Nah, gue denger si Dewi bilang gitu, ya udah dong. Dan dosen gue nyuruh gue buat nemenin si Dewi. Terus ya udah nih, gue temenin Dewi di situ dan teman-teman lain masih pada mencar, masih mengeksplorasi kelas ya. Gue lihat nih si Dewi neken jempol kakinya, terus sambil baca-baca. Gue entah sih, nggak tahu apa yang dia baca. Mungkin dia baca doa dalam bahasa Jawa atau apa ya. Terus di situ gue disuruh ikutan baca doa sama dia dan disuruh pegang tangannya. Sebenarnya nggak usah disuruh juga, gue udah baca doa sih, tapi dalam hati. Cuma ya udahlah, gue ngikutin aja kata si Dewi nih, baca doa sambil pegang tangannya. Pas gue pegang, tangannya Dewi tuh masih panas. Dan waktu kita masih baca-bacain doa, gue ngerasa kayak ada hawa panas keluar dari tangannya Dewi, terus lari ke arah belakang gue. Tapi di situ gue yakin banget kalau si makhluk ini gak berani ngerasukin gue. Dan suhu tubuhnya Dewi semakin lama tuh udah beranjak normal ya guys. Dan dia tuh udah gak pucat kayak tadi. Terus pas kita udah selesai baca doa, si Dewi bilang, udah Tan, dia udah keluar dari aku. Penjagamu kuat ya, energinya bentrok soalnya. Kebetulan aku emang lagi kurang sehat. Jadi dia nyari pelampiasannya ke aku karena gak bisa nerobos kamu. Sebenarnya gue tahu sih penjaga yang dimaksud sama dia, tapi ya gue diem aja. Karena gue tipikal orang yang gak bakal ngasih tahu kalau nggak ditanya. Ya sesimpel itu sih. Terus ya udah tuh, akhirnya kelas selesai sekitar jam 10 lewat dan kita terakhir melakukan evaluasi kelas. Kita duduk melingkar di tengah-tengah stage. Posisi gue duduk itu segaris lurus sama tangga yang mengarah ke atas. Dan pas mata gue ke arah tangga, gue kaget banget sejadi-jadinya sampai teriak. Karena gak percaya sama apa yang barusan gue lihat. Kalian tahu gak sih gue lihat apa? Gue ngeliat ada satu kaki warna hitam dan itu berbulu. Ini tuh bener-bener cuma satu ya guys, bukan sepasang. Ini bener-bener cuma sebelah. Dan kakinya tuh gede banget. Dia tuh naik ke arah atas. Bener-bener kaki doang, terus ke atasnya tuh kosong, gak ada apa-apa. Jadi ya wajar aja dong gue shock, gue kaget, teriak. Lihat setengah badan, bagian ke bawahnya doang dan itu cuma kaki. Semua tuh pada kaget guys, pada heboh waktu gue teriak. Kirain tuh gue kenapa. Terus mereka pada nanya, weh lu kenapa? Ya gue gak mau heboh kan, ribet banget ditanya-tanyain. Terus ya udah gue cuma jawab, abis lihat tikus tadi di atas, kaget aja. Terus mereka semua langsung bilang, oh kirain lihat apa. Nah pas sudah keluar ruangan, si Dewi tuh nanya, kamu lihat kaki ya? Bayangin gue ditanya kayak gitu, ya gue diem lah. Karena gue paham si Dewi tuh pasti tahu. Dan semenjak kejadian itu, gue ngerasa badan gue tuh capek banget rasanya. Dan akhirnya gue gak masuk kuliah seminggu. Jadi itu dia guys pengalaman horor gue waktu di kampus. Ya sebenarnya sering sih, cuma pengalaman lainnya bakal gue ceritain di next video. And namanya kita hidup di dunia ya, kalau gue sih percaya makhluk gaib itu ada. Dan ya udahlah, terima aja kan, mau gak mau kita tetap hidup berdampingan dengan mereka. Kalau kalian gimana guys? Apakah kalian percaya makhluk gaib itu ada atau gak ada? Kalian boleh banget tulis di kolom komentar kita. Dan kalau kalian juga punya pengalaman-pengalaman horor di kampus, di kos, di sekolah, atau di tempat-tempat lain yang gak kalah serem, boleh juga kalian ceritain di kolom komentar kita. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah setia nontonin video-video kita sampai saat ini. Dan kalau kalian punya ide-ide menarik, kira-kira gue harus bikin konten apa ya untuk selanjutnya? Silahkan kalian tuangkan ide-ide seru kalian di bawah ya.
Dan buat kalian, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpentingnya adalah jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya guys, supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya yang pastinya gak kalah seru. Oke, kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you. Bye-bye.